Halo semuanya, perkenalkan kami dari SGD 6 akan menjelaskan mengenai student project kami yang berjudul Interpretasi dari Hasil Hitung Darah Lengkap. Berikut adalah nama-nama anggota dari SGD 6. Pada bab 1 kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian pada bab 2 kami akan menjelaskan mengenai hitung darah lengkap dan interpretasinya. Dan pada bab 3 diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Perkenalkan, saya Raisa Fatih Maharani dengan kode digit Mahir 217. Seperti yang kita ketahui, complete blood count atau hitung darah lengkap adalah sebuah tes hematologi yang umum dilakukan dalam lingkungan klinis guna mengevaluasi kesehatan pasien, di mana tes ini melibatkan penilaian berbagai komponen seluler dan ciri-ciri darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. CBC memberikan informasi tentang produksi sel darah, kemampuan darah membawa oksigen, keadaan sistem kekebalan tubuh, dan faktor pembekuan darah, di mana hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi kondisi medis dan memahami implikasi klinisnya, mulai dari anemia hingga penyakit serius seperti leukemia. Penting bagi seorang tenaga kesehatan, khususnya dokter, untuk memahami interpretasi hasil tes CBC secara akurat dan komprehensif, guna mengambil keputusan klinis yang tepat, merencanakan pengobatan, dan memantau perkembangan kesehatan pasien secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebut, diambillah rumusan masalah yang pertama, apa saja komponen yang diperiksa dalam tes complete blood count, dan bagaimana interpretasi hasil dari tes complete blood count. Adapun tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui komponen yang diperiksa dalam tes complete blood count, dan yang kedua untuk mengetahui interpretasi hasil dari tes complete blood count. Adapun manfaat dari student project ini adalah yang pertama, bagi sivitas akademika, diharapkan dapat menjadi sumber referensi mengenai komponen dalam tes complete blood count dan interpretasi hasil tesnya. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya tes complete blood count. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, student project ini diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan parameter dalam tes complete blood count dan menjadi suatu referensi guna meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Emade Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Saya izin menjelaskan mengenai red blood cell. Eritrosit atau sel darah merah adalah komponen fungsional darah yang bertanggung jawab untuk transportasi gas dan nutrisi ke seluruh tubuh manusia. Eritrosit yang telah matang memiliki bentuk bikonkav dan tidak memiliki inti sel. Bentuk ini memungkinkan fleksibilitas yang mendukung pertukaran gas yang efisien dan memungkinkan sel untuk menjalankan fungsinya. Setiap sel darah merah hanya memiliki masa hidup sekitar 120 hari. Selama periode ini, tugas utamanya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh perifer untuk mendukung proses metabolisme seperti sintesis ATP dan mengambil karbon dioksida yang dihasilkan oleh jaringan perifer kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Sari dengan 3 digit yang terakhir 226 akan menjelaskan mengenai hematokrit. Tes hematokrit atau HCT adalah suatu pemeriksaan yang mengukur volume sel darah merah di dalam darah. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kondisi anemia atau polisitemia dan juga bisa memantau respon tubuh terhadap suatu pengobatan. Nilai hematokrit normal pada pria dewasa menunjukkan 40-54% dan pada wanita 36-48%. Nilai hematokrit dikatakan meningkat atau hemokonsentrasi apabila terdapat peningkatan kadar sel darah merah atau penurunan volume plasma darah. Sebaliknya, nilai hematokrit dikatakan menurun atau hemodilusi apabila terjadi penurunan sel darah merah atau peningkatan volume plasma darah. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Nima Delia Amanda Setiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hemoglobin. Protein fungsional yang paling sering ditemukan dalam warna merah sel darah adalah hemoglobin. Fungsi dari hemoglobin yang paling penting adalah untuk memediasi pertukaran gas antara paru-paru dan jaringan, serta beberapa fungsi lainnya seperti menjaga keseimbangan asam basa dan transportasi oksida nitrat atau NO. Lebih dari 90% sitoplasma sel darah merah diisi dengan hemoglobin. Protein dengan berat molekul 64.000 Dalton ini merupakan tetramer yang tersusun dengan kombinasi 4 rantai globin yang masing-masing mengandung satu heme-loop. Heme adalah bagian fungsional hemoglobin yang terdiri dari protoporfirin 9 cincin di mana atom besi ditemukan. Hemoglobin merupakan bagian paling banyak dari penghitungan darah karena digunakan baik sendiri maupun dalam pengukuran banyak indikator sel darah merah. Demikian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan penjelasan oleh rekan saya.
Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Idewa Made Cahya Dwi Putra dengan NIM akhir 133. Penjelasan mengenai mean cell volume atau MCV. MCV ini merupakan suatu tes laboratorium dalam hematologi yang digunakan untuk mengukur ukuran rata-rata dan volume dari sel darah merah atau RBC. Tes ini tuh digunakan untuk membantu para klinisi dalam menentukan etiologi dari anemia pasien. Nah, MCV itu sendiri dapat dihitung dengan membagi antara hematokrit dalam persen dengan erythrocyte count yang dikalikan dengan 10. Nah, hasil dari MCV ini itu dapat menjadi 3 kondisi. Dapat berupa nomositik, mikrositik, ataupun makrositik yang akan saya jelaskan nanti. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Aris Putra Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 237 ingin menjelaskan tentang MCH. Jadi MCH ini adalah parameter yang mengukur rata-rata jumlah hemoglobin yang terdapat dalam setiap sel darah merah. Hemoglobin juga ini merupakan protein yang terdapat dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengikat oksigen. Jadi MCH ini dihitung dengan cara membagi jumlah total hemoglobin dalam darah oleh jumlah sel darah merah. Nilai MCH yang melebihi normal atau tinggi menunjukkan adanya kemungkinan peningkatan jumlah rata-rata hemoglobin dalam setiap sel darah merah. Sementara nilai yang rendah mungkin menunjukkan kekurangan hemoglobin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ngurah Haryama Dipaka dengan 3 digit NIM terakhir 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang mean corpuscular hemoglobin concentration, di mana itu merupakan pengukuran rata-rata konsentrasi hemoglobin dalam suatu sel darah merah dalam perbandingan dengan ukuran sel itu sendiri. MCHC itu dihitung dengan membagi jumlah hemoglobin dalam RBC dengan hematokrit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Astiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Mengenai Red Cell Distribution Weight atau RDW adalah parameter penting dalam uji coba Complete Blood Count atau CBC, mengukur variasi ukuran sel darah merah dalam peredaran darah. Penelitian terkini menunjukkan korelasi yang signifikan antara RDW dan hasil yang buruk pada berbagai kondisi kesehatan, termasuk infark miokard, gagal jantung, stroke, dan penyakit arteri peripheral, bahkan pada individu tanpa penyakit koroner. Ada 2 metode pengukuran RDW. Yang pertama ada RDW-CV atau Coefficient of Variation dan RDW-SD atau Standard Deviation. Rentang nilai normal RDW-CV adalah sekitar 11,5% sampai 14,5%. Sementara RDW-CD memiliki rentang normal 39 sampai 47 fluid sebagai nilai lebar kurva distribusi. Kenaikan nilai RDW bisa disebabkan oleh defisiensi zat besi, vitamin B12, atau asam folat. Penyakit hati, konsumsi alkohol berlebih, keadaan inflamasi, dan masalah ginjal juga dapat berkontribusi pada peningkatan RDW, mencerminkan kompleksitas variasi ukuran sel darah merah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilubutu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Izin untuk menjelaskan mengenai white blood cell itu sendiri. Nah, white blood cell atau leukosit adalah komponen darah yang berperan dalam respons kekebalan tubuh atau imun respons yang bersifat innate atau humoral. Nah, white blood cell sendiri beredar dalam aliran darah dan merespons peradangan serta menanggapi secara seluler terhadap cedera atau patogen. Berdasarkan jenis morfologinya, white blood cell dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu neutrophil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Selamat pagi, siang, atau sore dokter dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marita Perbeswari, biasa dipanggil Nitya dengan 3 digit terakhir 179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai platelet. Jadi platelet atau trombosit ini adalah sel berintik kecil yang bersirkulasi di dalam darah dan juga berperan penting dalam integritas pembuluh darah. Platelet memiliki fungsi primer sebagai regulator hemostasis dan juga trombosis. Platelet ini juga berperan penting dalam imunitas bawaan serta mengatur pertumbuhan tumor dan ekstravasasi di pembuluh darah. Platelet dihasilkan dari pecahan fragmen megakariosit dengan setiap megakariosit menghasilkan 3.000 sampai 4.000 platelet. Setelah platelet ini matur dan keluar dari sumsum tulang, sekitar 70%-nya dari keseluruhan platelet itu akan berada di sirkulasi dan sisanya akan berada di limfa. Platelet yang sudah tua dan juga rusak akan dikeluarkan dari pembuluh darah oleh neutrofil dan juga makrofag dan diangkut ke limfa untuk dikeluarkan dari tubuh, kemudian digantikan oleh trombosit baru. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Kamayu Tranda Putri Lantari dengan 3 digit NIM terakhir 068. Mean platelet volume atau MPV merupakan suatu pengukuran yang mencerminkan ukuran rata-rata dari trombosit.
Dalam kondisi normal, MPV ini berkisar antara 7,5 sampai 12 VN per liter. Sedangkan persentase trombosit yang besar dari keseluruhan trombosit yang ada itu haruslah sebesar 0,2 sampai 5%. Pada kondisi fisiologis, jumlah MPV akan berbanding terbalik dengan jumlah trombosit. Artinya, jika terjadi peningkatan produksi trombosit dalam darah, maka akan disertai dengan adanya penurunan MPV. Sehingga bila terjadi abnormalitas pada trombosit, ini maka akan berakibat pada perubahan proporsi MPV. Dalam prosesnya, MPV juga akan berhubungan dengan fungsi serta aktivasi dari trombosit. Selain itu, MPV juga dapat menggambarkan perjalanan dan prognosis dari berbagai kondisi patologis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi red blood cell. Hitung sel darah merah adalah tes darah yang memberikan informasi jumlah sel darah merah yang terdapat dalam tubuh. Hitung sel darah merah digunakan sebagai bagian dari complete blood count. Jumlah sel darah merah yang normal bernilai sekitar 4,0 hingga 5,9 kali 10 pangkat 12 per liter pada pria dan pada wanita sekitar 3,8 hingga 5,2 kali 10 pangkat 12 per liter. Hasil perhitungan sel darah merah dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis kondisi yang berhubungan dengan darah, seperti anemia defisiensi besi atau jumlah sel darah merah lebih sedikit dari biasanya. Jumlah sel darah merah yang rendah juga bisa menunjukkan kekurangan vitamin B12 atau folat. Sedangkan jumlah sel darah merah yang tinggi dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi kesehatan atau faktor terkait kesehatan, termasuk merokok atau kadar oksigen darah rendah, atau hipoksia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hematokrit, di mana setiap manusia memiliki rentang normal hematokrit yang berbeda-beda. Perbedaan ini didasarkan pada usia, jenis kelamin, dan batas normal alat yang digunakan di laboratorium pengujian. Kadar hematokrit yang tinggi bisa terdapat pada orang yang tinggal di dataran tinggi atau pada orang yang memiliki kebiasaan merokok. Selain itu juga tingginya kadar hematokrit dapat menjadi tanda beberapa kondisi seperti penyakit jantung, dehidrasi, demam berdarah. Sedangkan kadar hematokrit yang rendah bisa disebabkan oleh beberapa kondisi seperti anemia, perdarahan, kekurangan gizi atau malnutrisi, dan penyakit ginjal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai interpretasi hemoglobin. Perkenalkan kembali, nama saya Nima Delia Amanda Setiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa hemoglobin memiliki fungsi utama sebagai transport oksigen dan bagaimana mutasi ligan endogen atau eksogen mempengaruhi alosterik dari Hb. Secara historis, fungsi Hb sudah dipaparkan dalam istilah keseimbangan antara dua keadaan klasik, di mana yang pertama ada keadaan tegang, di mana Hb tidak terikat menunjukkan afinitas rendah untuk O2. Dan keadaan santai di mana Hb berligan yang menunjukkan afinitas tinggi untuk O2 atau oksigen. Dasar struktural efek kooperatif yang memfasilitasi penyerapan dan pelepasan O2 ini secara efisien in vivo. Baik, tingkat hemoglobin yang rendah dalam darah berarti ada juga tingkat oksigen yang rendah. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi yang disebut dengan anemia. Tes biasanya mengekspresikan hemoglobin atau Hb dalam gram per desiliter atau digambarkan G per dl di dalam darah. Di Amerika Serikat, dokter mendiagnosis anemia ketika tes menemukan kadar hemoglobin kurang dari 13,5 gram per desiliter pada pria dan kurang dari 12 gram per desiliter pada wanita. Hasil untuk anak-anak dapat bervariasi sesuai dengan usia mereka. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin untuk melanjutkan, perkenalkan kembali nama saya Cahaya Dwi Putra dengan NIM akhir 133. Untuk interpretasi dari MCV, itu terdapat 3 kondisi, dapat berupa normositik, mikrositik, ataupun makrositik. Yang pertama kita akan bahas mengenai normositik. Normositik ini terjadi apabila value dari MCV tersebut 80-100 pada dewasa dan 98 hingga 123 pada bayi yang baru lahir. Nah, walaupun normositik ukurannya normal, akan tetapi pada beberapa kondisi tertentu dapat menyebabkan anemia yang kita sebut dengan normositik anemia. Yang paling sering itu adalah hemolisis intravaskular dan juga hemolisis ekstravaskular. Apabila terdapat peningkatan retikulosit, maka dapat dicurigai dengan hemolisis ataupun anemia hemoragik. Sedangkan apabila retikulositnya menurun, itu dapat dicurigai terdapat kelainan pada bone marrow atau sumsum tulangnya atau produsen dari RBC tersebut. Dapat berupa keadaan aplastik anemia, myelodysplastic syndrome, kelainan pada kidney, liver, dan lain sebagainya. Keadaan selanjutnya dapat berupa mikrositik apabila value dari MCV-nya kurang dari 80. Paling sering itu adalah IgA atau iron deficiency anemia, yang biasanya mikrositik anemia ini perlu dikonfirmasi lagi dengan Metzer Index untuk menentukan kadar iron dari pasien tersebut. Apabila
Serum iron dan juga ferritinnya menurun dapat dicurigai dengan iron deficiency anemia. Apabila serum ironnya normal, CIBC-nya normal atau menurun, sedangkan ferritinnya meningkat atau normal, dapat dicurigai dengan chronic anemia. Sedangkan apabila serum iron, CIBC, dan ferritinnya normal, itu dapat dicurigai dengan thalassemia. TIBC sendiri itu merupakan kapasitas dari transferin dalam binding atau berikatan dengan iron. Keadaan yang terakhir dapat berupa makrositik apabila value dari MCV-nya lebih dari 100. Paling sering itu adalah cobalamin deficiency anemia dan juga folate deficiency anemia. Untuk dari makrositik anemia ini itu biasanya dilihat apakah ada megaloblastic cell-nya, apakah terdapat ciri-ciri hypersegmented neutrophil, dan juga apakah ada dari macroovalocytes. Apabila iya, dapat ditarik kesimpulan keadaan tersebut merupakan megaloblastic anemia yang biasanya dapat berupa cobalamin atau B12 deficiency anemia, folic acid deficiency anemia, atau bisa juga drug-induced anemia seperti karena konsumsi obat phenobarbital, phenytoin, methotrexate, cycloserine, nitric oxide, maupun bensin dan lainnya. Sedangkan apabila tidak ditemukan ciri-ciri tersebut, maka digolongkan dengan non-megaloblastic anemia. Biasanya terjadi karena kondisi hyperthyroidism. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan lagi, nama saya Kade Arisudha Putra Bawat dengan 3 digit NIM terakhir 237. Izin menjelaskan interpretasi dari hasil mean corpuscular hemoglobin atau MCH. Jadi nilai MCH yang tinggi ini dapat mengidentifikasikan kondisi seperti anemia megaloblastik atau defensi zat besi. Sementara nilai yang rendah dapat mengarah pada anemia karena kehilangan darah atau masalah genetik seperti thalassemia. Pengukuran MCH secara tepat memberikan petunjuk yang berguna dalam menentukan penyebab dari masalah kesehatan yang mendasarinya, dan seringkali digunakan bersama dengan parameter darah lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan seseorang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari MCHC. Untuk itu ada beberapa cara untuk menghasilkan hasil. Yang pertama, jika MCHC rendah itu bisa menunjukkan adanya anemia defisiensi besi atau hemolitik. Kemudian juga jika MCHC tinggi itu bisa mengindikasikan adanya anemia sel sabit atau dehidrasi. Kemudian tentang MCHC itu normal untuk orang dewasa adalah antara 31-37 gram per desiliter. Kemudian hasil MCHC yang tidak normal bisa menentukan jumlah anemia kondisi kesehatan mendasar seperti anemia, gangguan hati, atau masalah tiroid. Kemudian biasanya MCHC ini yang rendah atau tinggi akan didiagnosis melalui tes darah lengkap CBC untuk mungkin akan dipergunakan tes tambahan untuk menentukan penyebabnya. Gejala anemia meliputi kelelahan, sesak napas, pusing, kepala, kulit pucat, dan detak jantung yang cepat. Kemudian untuk yang terakhir, pengobatan untuk anemia defisiensi besi melibatkan penggunaan suplemen besi dan perubahan dalam pola makan, sementara pengobatan untuk anemia hemolitik akan bergantung pada penyebabnya. Sekian dapat disampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk interpretasinya, ukuran normal sel darah merah berkisar 80 hingga 100 fluid. Rentang normal LDW umumnya 11 hingga 15%. RDW normal menunjukkan sel darah merah seragam. RDW tinggi menandakan variasi besar terkait dengan anemia, kekurangan zat besi, gagal ginjal, atau gangguan sumsum tulang. RDW rendah dapat terkait dengan penurunan angka kematian dan mungkin juga menunjukkan anemia defisiensi besi atau thalassemia minor. Peningkatan RDW di atas 90% bisa menandakan defisiensi besi. RDW sering digunakan juga bersama parameter lain dalam tes darah lengkap untuk mendeteksi masalah kesehatan seperti anemia, kanker darah, infeksi, perdarahan, alergi, dan masalah dari antibodi. Baik, akan saya lanjutkan lagi mengenai interpretasi hasil dari white blood cell itu sendiri. Nah, yang pertama ada neutrofilia, yaitu reaksi leukomoid dapat terkait dengan infeksi, peradangan, keganasan, atau penggunaan obat tertentu. Kemudian eosinofilia, pertama yang perlu dikecualikan kemungkinan eosinofilia sekunder yang disebabkan oleh infeksi parasit, obat-obatan, atau kondisi penyerta lainnya. Kemudian ada basofilia. Nah, basofilia darah tepi adalah kondisi langka yang mengindikasikan leukemia basofilik kronis, memerlukan pemeriksaan sumsum tulang dan juga konsultasi hematologi segera. Kemudian ada monositosis absolut yang persisten, harus dianggap sebagai penanda dari gangguan mieloproliferatif
dan memerlukan pemeriksaan sumsum tulang dan studi sitogenetika. Kemudian yang terakhir ada limfositosis, yaitu langkah pertama adalah PDT untuk meninjau morfologi limfosit berlebih. Kemudian limfositosis reaktif dan juga leukemia LGL harus dibedakan. Tes khusus seperti studi rearrangement gen TCR dapat membantu dalam membedakan keduanya. Sekian dari saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil platelet. Hasil pemeriksaan platelet merupakan salah satu bagian dari tes darah lengkap yang mengukur jumlah platelet di dalam darah manusia. Jumlah platelet yang normal dalam tubuh orang dewasa berkisar antara 150.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Kadar platelet ini diklasifikasikan menjadi 3 rentang, yaitu jumlah platelet normal dengan kisaran 150.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses hemostasis di dalam tubuh berfungsi dengan semestinya. Lalu trombositopenia, yaitu jumlah platelet di bawah rata-rata, jumlahnya di bawah kisaran normal, yaitu di bawah 150.000 mikroliter. Lalu yang ketiga ada trombositosis, yaitu jumlah platelet di atas rata-rata dengan jumlah di atas kisaran normal, yaitu di atas 450.000 mikroliter. Trombositosis ini didasarkan pada dua standar deviation, yaitu umur dan juga jenis kelamin. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Komang Yutrina Putri Lantari dengan 3 digit NIM terakhir 068. Dalam kondisi normal, MPV ini berkisar antara 7,5 sampai 12 femtoliter. Pada kondisi dengan adanya jumlah trombosit yang tinggi, MPV yang tinggi ini akan menunjukkan adanya trombositosis primer, sedangkan MPV rendah menunjukkan trombositosis reaktif. Hal ini terlihat dengan adanya infeksi, peradangan, maupun keganasan. Peningkatan MPV ini berhubungan dengan adanya peningkatan agregasi trombosit serta peningkatan sintesis. Hal tersebut dapat diamati pada berbagai kondisi seperti kardiovaskular, iskemia cerebrovaskular, dan juga diabetes mellitus. Timbulnya penyakit kardiovaskular ini telah dibuktikan karena terdapat hipereaktivitas trombosit darah. Di samping itu, trombosit yang berukuran besar dan reaktif juga akan meningkatkan risiko terbentuknya trombus setelah plak aterosklerosis. Pada pasien dengan iskemia cerebrovaskular akut dapat ditemukan tingginya nilai MPV, sehingga pasien dengan kondisi stroke akut akan memiliki nilai MPV yang tinggi. Nilai MPV yang rendah ini dikaitkan dengan adanya kondisi peradangan atau inflamasi. Inflamasi yang menghubungkan adanya peningkatan persentase trombosit yang diakibatkan adanya faktor prokoagulasi dan proinflamasi intraseluler. Sel-sel tersebut akan bermigrasi ke tempat terjadi inflamasi yang mana sel-sel akan teraktivasi. Hal tersebutlah yang akan menentukan nilai MPV pada kondisi inflamasi. Hal tersebut dapat diamati pada pasien dengan tuberkulosis serta kanker. Penurunan MPV dikaitkan dengan adanya pembentukan mikrotrombi pada rongga tuberkulosis yang dapat menghambat penyebaran penyakit. Pasien kanker ini akan mengalami penurunan nilai MPV. Transformasi neoplastik berhubungan dengan terjadinya proses inflamasi kronis yang dapat mempengaruhi parameter trombosit. Sekian dari saya akan melanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya di sini akan membahas bagian simpulan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nararia Ngurah Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 031. Complete Blood Count atau CBC atau tes darah lengkap adalah tes hematologi yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan pasien dan paling sering dilakukan di lingkungan klinis. Pemeriksaan ini biasanya terdiri dari 8 hingga 10 parameter, seperti jumlah sel darah merah, RBC, hematokrit, hemoglobin mean cell volume, MCV, mean corpuscular hemoglobin, MCH, mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC, red cell distribution width, RDW, parameter sel darah putih seperti total white blood cell count, WBC, jumlah platelet, dan mean platelet volume atau MPV. Pemeriksaan CBC memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah ketersediaan dan hasil tes cepat karena merupakan salah satu tes laboratorium lini pertama yang paling sering dipesan di semua pengaturan klinis dari unit gawat darurat hingga ICU. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya sekarang akan melanjutkan pada bagian saran. Bagi pembaca, agar disarankan untuk membaca dan memahami isi dari student project kami ini dengan lebih baik. Bagi pihak kampus, kami menyarankan untuk pihak kampus agar dapat menambahkan student project ini di perpustakaan agar bermanfaat bagi civitas akademika khususnya Universitas Udayana. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.